kalau kita punya perasaan sama seseorang, maupun misalnya kita marah, kesel, suka, cinta, dan lain-lain, pergunakan waktu, lebih baik ngomong dari awal gitu. Jadi nggak akan ada penyesalan di belakangnya. Tapi aku bukan pelakor, Bunda. Jadi jangan hujat aku ya. Ini kita lagi ngomongin cerita mistis, cerita mistis atau mitos yang sering kalian dengar dari kecil. Soalnya aku selalu di jam 3 nggak tahu kenapa kalau misalnya aku kayak gini, muncul. Jadi aku pernah naik ke sebuah gunung sama teman-teman, terus tiba-tiba Bunda ada suara perempuan minta tolong. Suara cewek Bunda jelas banget, very clear. Terus yang merinding. Aku sendiri pernah kejadian sama aku, dan ini pun aku waktu itu masih baru bisa merangkak, Bunda. Jadi ini aku dapat cerita dari mama dan keluarga aku lah, diceritain. Jadi aku tuh pernah hilang. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Ala Edul TV. Hari ini aku digerebek sama cewek-cewek cantik. Masih muda lagi semuanya. Nah, ini adalah cewek-cewek cantik dari Gen Zilenial. Nah, ini peralihan Gen Z dari milenial. Jadi nanggung ya, antara milenial enggak, tapi Z juga enggak. Nah, ini ada ex-membernya JKT48. Oci Rosdiana. Hai. Kalau ini aku kenal si Jolin Mari adalah Putri Indonesia Lingkungan ya. Yes, 2019 dan Wakil Indonesia di Miss Internasional. Serta ada Putri Intan Kasela, finalis Putri Indonesia 2018. Ini apanya Ian Kasela ya? Waduh, bukan apa-apa tuh Bunda. Tapi kamu nama asli? Nama asli. Ian Kasela enggak kan? Putri Intan Kasela dari berarti Kalimantan dong? Iya, makanya kan Kasela Kalimantan Selatan. Iya, gitu. makanya. Oh. Lahirnya di Kalimantan Selatan. Jadi banyak orang Kalimantan Selatan yang kasih nama Kasela Kalimantan Selatan. Bukan. Jadi Kasela artinya apa tuh? Emang Kalimantan Selatan, karena kan mama kan punya anak nih baru pertama kali di Kalimantan Selatan, yaudah namanya Kalimantan Selatan Kasela gitu, biar ikonik aja. Ya nggak enak kok Kalimantan Timur ya, Kasemur ya? Kasetim. Kalimantan Timur ya, Kaltim ya. Oke, ini lagi mau ngomongin tentang sesuatu yang mistis di area Kalimantan. Mohon maaf yang Kalimantan ya, jangan tersinggung, tapi memang iya sih. Nggak, maksudnya image-nya itu kan Kalimantan itu dikenal dengan cerita-cerita mistis ya. Apalagi yang diwariskan turun-temurun. Nah, sebagai orang yang tumbuh di lingkungan budaya sekuat itu, kamu udah terbiasa dengan cerita-cerita mistis di Kalimantan? Kalau aku kan karena tinggalnya di kota ya Bunda ya, jadi alhamdulillah tidak pernah mengalami itu. Cuman akhirnya teman-teman nih pada cerita nih, karena banyak temen juga yang tinggalnya tuh di kampung-kampung, maksudnya lebih dari, bukan di kota gitu kan. Terus juga akhirnya aku pernah dengar, ini urban legend banget kan, cerita tentang Saranjana. Bunda tahu nggak Saranjana? Ikut aja Seranjana. Saranjana apaan tuh? Ini Saranjana itu kota gaib Bunda. Padahal dulu ya kalau Bunda ada searching itu di peta tuh ada emang Saranjana, kota Saranjana. Cuman kalau sekarang nggak tahu kenapa kota itu tuh hilang. Makanya sekarang dinamakan kayak kota Saranjana, kota gaib kayak gitu. Di peta udah nggak ada? Berarti iya, di dulu Google sempat Maps nggak ada nih? Iya, makanya dulu tuh sempat ada loh Bunda. Terus? Memang Saranjana tuh ada. Sekarang emang nggak tahu aja, tiba-tiba nggak ada aja. Loh, bukannya Ari Lasso itu pernah main ke Saranjana itu? Bukan ya? Itu pernah dengar juga, itu tuh dia tuh di Kota Baru sebenarnya Bunda. Di Kota Baru itu kan lumayan jauh dari Banjarmasin kotanya. Terus kalau Ari Lasso itu aku pernah dengar ceritanya kalau dia kan manggung di Kota Baru. Cuman yang dia penontonnya tuh yang dia lihat itu banyak banget. Ternyata tuh itu tuh sedikit. Nah, itu tuh katanya orang itu tuh datang dari Saranjana ke Kota Baru. Karena si Saranjana itu tuh yang bisa orang datang ke situ tuh terkenalnya tuh kayak ini nih Kota Baru. Kota Baru itu kayak kita dari Kalimantan tuh nyebrang dulu sih, kayak cuma setengah jam doang untuk Kota Baru. Terus katanya di ujung pulau daerah situ tuh ada yang Saranjana itu gitu. Cuman orang yang masuk situ tuh
nggak semuanya, cuman orang terpilih yang bisa masuk situ gitu. Sarajana itu. Jadi banyak banget kalau warga Kota Baru ya Bunda, aku kan pernah nih ke Kota Baru. Terus masyarakat sana tuh emang sangat percaya terhadap itu Bunda. Katanya kalau kita tuh hidup ya udah berdampingan aja sama orang Kota Baru. Nah, Aku bertanya, kalau misalkan berarti aku nggak chosen, berarti aku nggak bisa lihat itu dong? nggak bisa lihat. Bahkan kamu juga nggak bisa datang ke sana. Kayak gitu. Terus katanya kalau orang Saranjana yang datang ke Kota Baru, itu tuh ininya nggak ada ini Bunda. Apa sih ini? Iya, dekokannya Iya kan, ini iya, tuh iya, ada. katanya tuh nggak ada, makanya orang sana tuh berdampingan aja. Langsung ngecek semua, semuanya langsung ngecek. Oh gitu. Iya, Itu dia manusia atau yang aneh-aneh itu? manusia Bunda, itu Manusia. sebenarnya manusia kan orang yang bisa datang ke sana kayak gitu kan. Nah, karenanya Saranjana itu tuh terkenal kota yang lebih maju, katanya kan mobil di sana lebih mewah-mewah, apalagi kan di Kalimantan kan kota gedung tinggi aja masih jarang gitu kan Bunda. Nah katanya di Saranjana tuh kotanya tinggi-tinggi yang kayak gitu-gitu kan. Jadi orang tuh juga nggak bisa untuk balik lagi gitu. Siapa tahu orang yang kalau udah masuk sana ya udah dia akan Oh, dia masuk kalau orang bilang katanya masuk ke kota jin katanya gitu. Iya, betul. Padahal dia nggak tahu aja dibangun sama haji-haji itu tuh. Katanya. itu tapi sempat kontroversi loh Bunda. Aku pernah dengar katanya itu tuh sebenarnya pulau yang ya katanya kalau misalnya itu mistis, tapi ada juga itu pulau manusia nih yang mempunyai pulau itu, terus dia nggak mau dijamah dengan manusia biar orang tuh nggak ada yang ke situ. Katanya ada yang kayak gitu juga. Tapi aku pernah dengar cerita itu yang katanya ada yang pesan mobil mewah gitu ke sana gitu loh Bunda. Terus pesan traktor berapa gitu. Tapi begitu pas diantar ke sana tuh nggak ada Iya. katanya. Nggak ada kehidupan. Iya nggak ada kehidupan. Aneh banget. Salah Pak Haji kali. Aduh. Dia mungkin lagi mau nambangnya salah kota itu. Aduh. Kirimnya salah. Katanya sama dealer udah di DP-in belum? Katanya Transferannya masuk. Udah. kalau dibaca tuh udah. Udah. Tapi berarti Cerita-cerita uangnya itu masuk. tuh uangnya tuh udah dibayar ya. Ada ceritanya. Bahkan ya Bunda, aku kan kita kan kayak apa ya, kayak nggak terlalu percaya terhadap itu kan. Cuman aku pernah dengar dari pas aku ke Kota Baru, aku dengar nih dia kan orang yang bekerja di bandara. Di sana ada bandara, tapi bandaranya kecil Bunda. Jadi kayak nggak semuanya ada penerbangan. Cuman pernah ada suatu saat bandara itu tuh pesawatnya full, bahkan udah ada yang check in gitu. Tapi ternyata dia kayak nggak ada gitu. Makanya bahkan orang pusatnya pun kayak kok bisa kayak gitu? Ini kan maksudnya sistem yang kayak seluruh Indonesia kan ini bandara gitu ya Bunda, tapi itu bisa terjadi gitu. Itu pernah tuh ada dengar kayak gitu juga Bunda. Di sana ada bioskop juga, pernah dengar juga. Terus kayak tiket full, yang datang kayak cuma berapa orang. Nah katanya ya itu yang itu Sisanya goib. Sisanya Kau kan kenal sama goib-goib itu ya? Gak pernah muncul sama gue ya? aduh. Muncul enggak? Bikin sakit iya. Oke. Ini kita lagi ngomongin cerita mistis, cerita mistis atau mitos yang sering kalian dengar dari kecil ya. Dan juga dari daerah asal kalian ya. Nah, Jolin kan lahir di California nih, Iya. di Amerika Serikat nih. Cerita horornya pasti beda lagi. Kalau Di di sana- Amerika tuh apa zombie ya? di sana hantunya ganteng-ganteng Bunda. Pakai nggak ada. Pakai dasi kupu-kupu gitu kan, jas. Wow. Jadi nggak kaget dong Kak? Iya. Nggak dong, malah seneng takut, ya. gimana Kamu dong? pernah lihat? Enggak lah. Ya karena kan kebanyakan orang meninggal di sana kan pakai jas gitu kan. Jadi mereka menggambarkan ketika keadaan terakhir meninggalkan pakai jas ya kan. Kalau kita kan pocong. Makanya di sini pocong terkenalnya ya. Iya, makanya pocong. Terus kalau Oca Oci, Oca sih, Oca lah. Itu Oca. Bunda. Kalau aku sendiri sih karena memang aku lahir di Jawa Barat, sebenarnya banyak ya mitos-mitos yang kayak Bukan mitos. Gue pernah kena sama Jawa Barat. aku sendiri pernah kejadian sama aku, dan ini pun aku waktu itu masih baru bisa merangkak Bunda. Jadi ini aku dapat cerita dari mama dan keluarga aku lah diceritain. Jadi aku tuh pernah hilang. Jadi jam 5 subuh itu mama tuh bisa ngerasa kalau misalnya aku minta susu kan pasti nangis. Dicari, udah azan gitu kan, dicari karena posisi gelap kamarnya. Kok nggak ada, kosong gitu. Nyalain lampu, aku beneran nggak ada. Panik, satu rumah panik, nyariin. Udah agak siangan gitu Bunda. Baru ketemu ya gara-gara aku merangkak dan sambil ya namanya bayi ya, ngoeng-ngoeng gitu lah Bunda. Ternyata aku ada di kolong kasur selama mereka mencari dan tapi kan anak baru bisa merangkak, ya mungkin kalau jatuh make sense. Misalnya jatuh terus merangkak ke dalam kolong. Tapi aku bawa perlak dan bantal Bunda, kan nggak mungkin ya. Iya. Iya, jadi Umur berapa tuh kamu?
baru bisa merangkak tuh berapa bulan ya Bunda berarti. Berarti ya. Nah, habis itu setelah dari itu ya Setahun kali ya. demam, iya. Gue lupa ya. Kurang dari setahun sih kayaknya Bunda. Ah. Demam, terus juga ya jadi istilahnya adain pengajian lagi gitu. Soalnya kan ya nggak tahu ya di bawah siapa, dan aku juga masih kecil udah nggak bisa cerita gitu. Tapi kalau misalnya Bunda tanya sekarang, aku pernah kayak misalnya datang ke sebuah tempat lebih peka atau segala macam, aku memang pekaan sih Bunda. Jadi kayak terkadang ya aku bisa bilang kayak di setiap tempat ya pasti ada, tapi asalkan kita nggak mengganggu aja gitu. Iya. Nah, lebih ke ya saling menghargai aja sih. Ya kayak nyamuk ada ya. Iya. Tapi nggak ganggu kita ya. Nah, gitu. Iya. Oke. Nah, oke kalau misalnya kalau lagi capek mental nih atau lagi emosional, kalian apakah ngerasa lebih sensitif terhadap hal-hal gaib itu? Enggak melulu sih Bunda. Kalau aku pribadi ya, kalau misalnya emang energinya lagi kuat, kadang lihat, Lo lihat kadang Bunda. apa bentuknya? Si jas tadi atau yang atau jangan-jangan yang aneh-aneh yang Random sih Bunda, bukan yang kayak film horor yang misalnya berbentuk kayak begitu gitu. Ada-ada aja, kadang kayak cuman ngelihat bayangan, kadang cuman hitam besar, asap nggak ya? kabut kayak Kabut. kalau malam kabut. Nah aku kan kadang suka syuting yang bener-bener kayak misalnya di daerah-daerah tertentu yang hutan, di pegunungan dan lain-lain. Itu kan suka kayak misalnya malam nih, scene malam, suka kayak ngeliat gitu, iseng aja. Asistenku tuh yang suka kayak nggak usah dicari, nggak usah dicari gitu. Tapi pernah waktu itu aku syuting di kota, padahal di Cibubur ya Mbak. Itu kita emang syutingnya sih di apa ya, di lapangan terbuka dan memang di hutan-hutan gitu, tapi di Cibubur Bunda, sebutnya Cibubur. Tiba-tiba ada yang ketawa Bunda, dan itu gak ada wujudnya, tapi ketawa, suara itu dari langit kayak muter. Laris ada-adanya mbakku. Dan yang denger hampir semua ya Mbak ya, yang denger hampir semua gitu. Kalau aku kan udah lumayan cuek sama yang kayak gitu-gitu ya Bunda, kayak ya memang ya udah asal nggak ganggu gitu. Ya udah, akhirnya lama-lama hilang tapi. Pikir nggak mempan nih orang-orang, gue nggak ada yang takut. Rasa capek gue ini. Apa tuh Kan kalau mereka misalnya sibuk syuting deh gitu, gue cabut aja deh gitu. dia nyerah bendera putih dia. Oke, nggak ada lagi yang lain yang pernah ngerasain hal-hal yang seperti itu. Yang Bunda tahu juga, aku kan sering naik gunung tuh sama Al kan. Nah, tapi waktu itu pengalamannya bukan sama Al, di gunung yang lain. Jadi aku pernah naik ke sebuah gunung sama teman-teman, terus tiba-tiba Bunda ada suara perempuan minta tolong. Terus? Beneran itu suara perempuan jelas banget minta tolong, dan kita tuh berempat ya. Itu cewek-cewek semua atau Iya, cowok-cewek? Oke, Beryl, oke. Terus? Tapi yang itu gunungnya itu bukan sama Beryl tuh. Berempat tuh Bunda. Tiba-tiba ada suara cewek minta tolong dan itu jelas banget. Aku sampai nengok kiri kanan ngeliat ke teman-teman yang lain. Kalian dengar nggak sih? Dengar. Terus tahu nggak Bunda? Ya akhirnya kita decide, karena itu memang gunung yang baru buat kita semua dan treknya juga lumayan panjang. Itu gunung yang treknya terpanjang di Jawa. Kita nggak ke situ. Karena takutnya nanti kalau misalkan justru kita ngikutin suara itu, malah kita kesasar takutnya. Maksudnya kita nggak mau jadi pahlawan kesiangan di tempat yang kita nggak tahu lah gitu kan Bunda. Terus udah tuh Bunda, pas kita turun ke bawah, kita tanya ke posnya, sebelum kita ada yang naik nggak? Enggak, udah pada turun semuanya. Ya terus itu suara siapa? Dicari. Dia ngomongnya apa? Ya, Dia ngomong tolong gitu. Suara cewek Bunda jelas banget. Very clear. Terus yang, merinding. Terus kayak, dan minta tolongnya tuh selalu 3 kali, abis itu berhenti. Aku dengernya tuh kalau nggak salah tuh kayak interval 2. Jadi 6 apa tuh kali. interval 2 tuh? Ini pecah suara apa gimana nih? Enggak, maksudnya kayak dia kayak 2 kali gitu loh. Jadi kayak tolong dia. Oh, dia ada echonya, dia ada delaynya. Tolong. Iya. Terus habis itu diam, terus habis itu minta tolong lagi. Akhirnya kita diskusi, gimana tuh? Aduh udah deh, jangan deh, maksudnya jangan macam-macam. Dan itu adalah diskusi yang kami syukuri. Karena kalau misalkan ternyata itu ya, something jebakan kan Batman Bunda. ya. Kamu jadi nggak bisa turun ke
bawah terus jadi kesasar terus mati di situ ya. Iya. Namanya gunung kan masih ada aja ya Iya. cerita-cerita kayak gitu. Kalian kalau naik gunung kamu tuh assalamualaikum dulu nggak sih, permisi bos gitu, nggak? Permisi sih Bunda. Aku pasti selalu doa dulu. Terus ya kita pasti doa bareng-bareng lah, doa bareng-bareng. Cuman kan kadang-kadang di tempat-tempat kayak gitu mungkin ada makhluk-makhluk yang mungkin iseng atau mungkin mungkin belum tenang lah gitu. Ya gitu sih. Oke, kalau Putri sekarang? Kalau aku, kalau lagi emosinya lagi rendah ya sebenarnya kalau misalnya di lokasi syuting nggak pernah ngerasain apa-apa Bunda. Cuman aku pernah ngerasain, aku nggak tahu ya ini, rep-repan kalian tahu nggak? Rep-repan aku ngalamin. Iya, Nah, aku Nah, itu aku bener ngeliatin Itu tuh. medis atau apa ya Bunda? Nggak. Soalnya kalau Bunda jam berapa? Soalnya aku selalu di jam 3 nggak tahu kenapa kalau misalnya aku kayak gini, muncul. Aku ngerasa kalau dia tuh muncul udah kayak gitu. Bunyinya tuh gitu nggak tahu Bunda. Nanti aku kayak muncul nih, aduh. Dan nanti baca doa, udah aku nggak berani melek gitu. Cuman aku pernah ketemu orang, dia ngomong gini, aku ceritakan kayak aku pernah rep-repan gitu, terus katanya, oh itu tuh berarti dia mau ngobrol sama lu, dia mau berinteraksi sama lu. Cuman kalau misalnya lu nggak mau, lu bilang aja, misalnya kayak, dia gue mau tidur istirahat kayak gitu. Jadi semenjak itu aku tuh dulu sering rep-repan setiap jam 3, jadi kalau misalnya aku udah mulai rep-repan, aku ngomong dalam diri sendiri kayak, udahlah aku capek mau tidur, boleh nggak istirahat dulu gitu. Nanti lama-lama hilang sendiri kayak gitu Bunda. Itu pernah tuh yang aku alamin, cuman itu doang sih. Kalau aku nggak Rep-repan. rep-repan gitu sih, aku kayak mau masuk ke dimensi lain aja. Itu gimana Bunda? Kayak memang kondisi capek. Jadi Iya, setiap kondisi bener-bener. yang benar-benar Iya, iya. ngantuk banget itu aku selalu, apalagi kondisi fisik juga capek gitu, kondisi pikiran, fisik capek, itu cepat banget tuh kayak ke alam mana gitu loh. Tapi kan itu katanya ada medisnya Bunda, kalau misalnya kita capek, tubuh kita sebenarnya mau istirahat, cuman otak kita yang berpikir, katanya gitu. Ya mungkin mau ke alam teta lah, alam apa gue nggak ngerti ya gitu. Cuman itu gue ngalamin dan lately udah nggak pernah ngalamin karena mungkin hari itu lagi stres kali ya. Jadi banyak hal yang gue fisiknya juga capek, pikiran juga capek. Jadi gue sering kayak ke alam mana sampai akhirnya gue diajarin bahwa kalau lo lagi lepas ke alam itu tuh lo jangan sembarangan ya, karena takutnya alam liar gitu loh. Jadi aku diajarin supaya ngebatasin, sampai akhirnya diajarin untuk bermain-main di situ. Jadi bermain-main dalam arti gini, lo mau ngintip siapa nih? Bisa gitu loh. Hah, serius Bunda? Serius, dulu, cuman guru udah mati, udah meninggal. Aduh. Jadi kalau dibilang gue suka lepas dari ke alam yang gue nggak ngerti alam Kayak apa itu. film Insidious ya Bunda. Kayak gitulah, kira-kira gitu. Itu lagi insidious Jadi, gitu. kayak film apa tuh yang si Iya, yang dia jalan gitu kan. Leonardo DiCaprio tuh loh. Apa tuh? Yang Film- berarti Bunda bisa lihat gitu Bunda lagi tidur. Iya, Ah, iya itu kayak film. insidious bener. Aku nggak ngerti, pokoknya filmnya bisa kadang-kadang bisa Ngeliat. kayak lompat lagi ke mimpi yang lain gitu. Jadi ada gue lompat ke sini, tiba-tiba gue di dalam itu gue mimpi lagi, gue lompat lagi ke alam yang lain. Jadi kalau orang bilang roh gosok mau kan, Iya. itu dulu ya. Sekarang gue udah nggak mau gitu-gituan, gue benar-benar kayak bentengin dengan ya baca Quran sih ya. Iya, Jadi iya. supaya nggak ketembus ke alam-alam Bener-bener. itulah gitu loh. Iya, Tapi enaknya dulu gue bisa main-main. Misalnya ini orang kenapa ya kok dia begini gitu ya. Bunda Tiba-tiba- kepo. Bunda bisa Bisa waktu itu. Jadi waktu itu emang saking gue ini kenapa sih diri gue seperti ini gitu kan ya. Terus diajarin, lo jangan kemana-mana, jangan, ini alam liar, lo batasin aja. Lo mau iseng nggak? Diajarin, lo mau iseng ngintipin orang, nah diajarin gitu loh. Terus jadi suatu saat gue bisa tiba-tiba, ini misalnya lo gitu, Jolin, kenapa dia kemarin misalnya dia putus sama pacarnya gitu. Ini bisa tiba-tiba gue bisa ngeliat masuk ke film lo, dan gue di situ dan gue ngeliatin, oh ternyata peristiwanya begini gitu. Serem banget itu. Asik Udah, tapi. itu nggak pernah gue lakuin lagi karena lu jangan main-main gituan, gila gitu kan. Gitu sih. Udah akhirnya sekarang udah nggak pernah. Dulu soalnya kan Bunda juga maksudnya kan dari keturunan bisa sih kalau mau diasah lagi, cuman kayak capek ya gitu Capek. loh. Karena kadang-kadang kita lagi yang sama seperti Putri yang kita lagi pengen Iya, tidur, kita lagi nggak pengen kemana-mana gitu loh. Tiba-tiba zuk, masuk ke alam. Iya. Kayak kora-kora yang turun. Iya, bener-bener. Zuk, gitu loh. Kayak rasanya gitu terus kayak ada lubang zuk, masuk ke lubang tuh bleng gitu. Gitu. Itu kalau gue. Dah, kita ngomongin gue. Nah, kalau tadi kan lagi capek mental, gue bisa nembus ya kan. Kalian juga tadi ceritanya tentang capek mental, apalagi stres atau apa gitu. Pernah nggak sih kalau ke tempat gitu tiba-tiba? Oh tadi kamu udah cerita tadi ya?
Iya, kalau aku beberapa kali emang kayak gitu sih Bunda. Jadi kayak udah terbiasa, bahkan kadang kalau misalnya aku lagi syuting belum lama tuh syuting film horor, ya udah aku bilang boleh nggak scene yang ini di skip dulu, kita scene yang lain dulu, atau enggak break makan dulu. Lo Karena lihat berusaha untuk masuk Bunda, jadi akunya muntah-muntah. mereka berusaha masuk ke diri kamu. Karena memang di adegan itunya juga aku cerita kesurupan. Nah. Jadi ya udah diatasi dengan cara-cara ya udah ngindar-ngindar aja, karena memang ya mereka ada gitu. Ngomong-ngomong di studio dia ada nggak? Nih ada. Ini dia orangnya. Yang bawa kamera. Ya, aku juga pernah kayak gitu Bunda, tapi di syutingan yang lain ya. Kalau waktu itu aku dikerjain sama seseorang, bukan cuma aku doang sih, tapi semua pemain. Ini dikerjain apa nih, sihir apa gimana nih? Sihir Bunda, sihir. Jadi ternyata ada satu orang yang nggak suka sama production ini. Dia tuh pengen menggagalkan si produksi ini dengan cara dia tuh mau bikin semua pemainnya itu kacau lah. Salah satunya dengan dibikin kesurupan. Gitu. Jadi Dan ada gantian kesurupan. aku sih nggak merasa, maksudnya gini, sorry, aku tuh tidak kesurupan, tapi aku merasa kayak ada sesuatu yang mau mencoba untuk masuk ke badan aku. Jadi dari ujung kepala aku Bunda sampai kaki di belakang tuh panas banget. Terus tiba-tiba aku matanya hitam semua, blackout. Dan ketika aku udah mau blackout itu aku langsung baca doa kan. Aku langsung baca doa, kayak Bunda bilang tadi, aku bentengin. Terus ternyata tiba-tiba yang di sebelah aku langsung muntah-muntah. Tiba-tiba dia yang kesurupan. Gitu. Kalau sihir sih sering sih aku ngerasain ya. Bukan ngerasain, pernah pengalaman kena sihir sih ya. Tahuan lagi siapa yang ngirim. Hati lo. Jadi yang ngirim kalau nonton paling sini Bunda, ketahuan ya. Ya, ketahuan ya. Jawa Barat yang nyerang gue. Tahu deh. Kayak Joni tahu ya. Tahu deh. Gak perlu, dia hebat loh. Gue gak perlu nyebutin orangnya ya. Gue tahu deh orangnya gitu kan. Putri. Ya, kalau aku sendiri sebenarnya orangnya nggak kayak negatif gitu Tante. Maksudnya kayak nggak terlalu sensitif. Kayak si Oci kan mungkin sensitif, ini sensitif. Cuman aku pernah ada pengalaman syuting, di saat aku lagi syuting, lawan ini aku nih kesurupan. Ini bukan film Kuyang kan? Bukan. Bukan, ini film lain lagi. Film lain lagi. Nah, itu tuh dia malah lagi syuting, ini bener-bener lagi take, dia kesurupan. Jadi aku lagi berbicara sama dia, ya dia berbicara, cuman tapi maksudnya itu bukan dia gitu. Nah, jadi gimana? Tiba-tiba ngomong bahasa lain gitu. Hafal dialog. Tapi itu serem banget. Tiba-tiba dia hafal Ini dialog. emang syutingan juga di Kalimantan kan. Terus dia juga memang hantunya tuh ya hantu orang sana gitu loh. Jadi yang kita tempatin itu tuh penunggu situ lah gitu. Nah, habis itu dia masuk di dalam situ. Cuman emang itu sebenarnya dia lagi nggak berdialognya paling yang kayak lagi makan apa ya, kayak sirih gitu. Sirih. Iya benar, makan sirih kayak gitu. Terus ya udah dia masuk sendiri gitu di situ. Jadi aku pengalamannya tuh syuting bareng orang. Terus kamu tahu dia kesurupan dari mana? Karena beda, bukan dia memang. Oh iya? Dia yang kayak iya. Kalau gua kan pengalaman gua tiba-tiba nih orang Gorontalo di depan gue, yang orang asik Gorontalo tiba-tiba suddenly ngomong Sunda gitu kan. Lah, kenapa jadi ngomong Sunda gitu kan? Gua itu sudah halus lagi, gua nggak ngerti kan. Nah ini kan karena aku syutingnya di Kalimantan, terus juga itu orang Kalimantan. Jadi dia langsung tahu bahasanya bahasa Kalimantan lah. Emang dia lagi perannya juga emang orang Kalimantan. Jadi bahasanya langsung Kalimantan. Jadi nggak terlalu beda terhadap pas lagi syuting. Cuman ada bedanya gitu. Ya udah kita alurin tetap tuh main tag. Abis selesai tag, baru dia ngurusin dirinya sendiri karena dia bisa ini. Bunda kayak misalnya memasukin orang. Bisa ngeluarin juga. Iya. Si Acili Mas. Hah? Iya, yang lagi aku di film Saranjana itu, sebelum yang filmku yang ini, itu pas lagi aku syuting, acting tuh, kita ada film itu Bunda. Nah, Bunda, yang lucunya waktu pas di filmku yang ini, kan aku tuh terakhir masuk ke produksi ini kan, dibanding mereka berdua. Terus waktu pas aku nyampe ke Banjar, ke tanah Banjar itu, orang produksinya tuh nanya ke aku, Jolin, maaf ya, boleh nggak aku nanya, kamu ada pegangan nggak? Kaget dong aku, maksudnya tersinggung gitu loh, kok tiba-tiba nanya kayak gitu kan, kayak kenapa nih orang tiba-tiba nanya kayak gitu? Maksudnya mikirnya kayak nuduh atau apa gitu kan. Oh enggak,
Terus aku bilang, enggak, emang kenapa gitu. Oh enggak, sorry, jangan tersinggung ya. Maksudnya kita tuh nanya kayak gini karena kemarin tuh sempat ada yang kesurupan lah gitu. Karena energinya ternyata berbenturan. Makanya kenapa they were trying to protect me. Kalau misalkan ada yang hal-hal seperti itu tuh mereka mau nanya dulu dari awal gitu loh. Jadi bukan mereka kayak nuduh tiba-tiba, pakai itu enggak gitu. Enggak. Oke, ini kan kalian bertiga kan main film bareng, film Kuyang nih ya. Iya benar. Kuyang tuh masih ada nggak sih? Kalau kalian, gue tanya Kuyang-Kuya. Kuyang-Kuya ya, beda ya. Buat itu pertanyaannya kayak sama. Kuyang itu biasanya kayak kepala lepas yang tiba-tiba ususnya keluar terus dimakan anjing bawahnya itu loh guys, tau kan? Video-video. Jadi sosmed tuh loh, itu Kuyang. Iya, benar. Itu pertanyaan untuk Kuyang itu Kalimantan berarti ya? Benar, Kalimantan. Nah, di masyarakat sana sih memang sebenarnya orang masih percaya sih Bunda. Kayak masih dengar-dengar cerita terhadap kayak Kuyang tuh masih ada. Terus juga kayak si Kuyang ini kan dia kayak ya itu kepala terus badannya yang kebelek terus maksudnya dia terbang-terbang gitu kan Bunda. Nah, dia tuh cara untuk bertahan hidupnya tuh menggigit atau menghisap darah yang kayak darah orang baru lahiran atau bayi kayak gitu kan Bunda. Oh. Iya, jadi aku pernah dengar masyarakat di sana yang kayak, tapi ini bukan di kota ya Bunda, di agak di sekampung dikit sana lah gitu. Nah itu tuh setiap ada yang mau lahiran di rumah sakit, itu tuh Kuyang udah pada nungguin gitu loh Bunda. Jadi masyarakat sana Jadi masih dia percaya. minum darahnya orang yang ibunya atau anak si bayinya? Bayinya, kalau bayinya itu digigit, kalau orang baru lahiran kan biasanya Darah ada, nifas. nah itu darahnya, itu bisa juga, yang bayinya juga bisa, cuman ngegigit, cuman nggak ngebunuh ya Bunda. Iya. Dia mau nggak ya darah gue yang tiap bulan itu? Nih, pembalut gue mah kalau jijik banget sih. Terus. Jadi dia emang minumnya di bayi aja ya. Terus apa yang ditakuti? Oh berarti takut sama kalau ibu-ibu yang mau ngelahirin takut sama si Kuyang ini. Iya, karena kan Kuyang itu kan identik kayak dia membunuh, padahal sebenarnya tidak membunuh kan Bunda. Dia kayak nyamuk ya. Kan pasti mikirnya aneh-aneh ya Bunda. Apalagi kita kan nggak mungkin Kuyang datang, permisi saya nggak bunuh, saya cuma menyedotkan. Kayak gitu. Kalau kayak gitu kita silakan gitu. semenit aja ya gitu kan bisa. Tapi Iya kan langsung mungkin kita wujudnya juga pampers sama, kita langsung Bunda. kita copotin nih jangan nifas lu makan deh gitu kan. Secara wujud kan Bunda, kepala doang terbang kan sama jijik ya? jantung, usus dan Ususnya kan Terus kan kelewar gitu kan. Kalau kayak lagi terbang gitu, katanya dia kepalanya tuh suka nyala gitu Bunda. orang Jadi sana kayak gitu. berbentuk bola api gitu katanya. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Orang sana percaya kalau misalnya malam-malam aja kalau ada yang kayak bola api itu ya pasti Itu Kuyang. Kuyang. Itu berarti kayak di Bali ya. Ya kalau misalnya di sana ada bola api lewat berarti kayak leak. Leak kayak iya, kalau di Bali leak kan Kalau di Kuyang. sini mungkin kayak lagi santet lagi lewat tuh, karena gue pernah tuh lihat kayak gitu tuh tiba-tiba di atas kos di lantai 2 itu tiba-tiba kayak ada tiba-tiba di depan mata gue pecah dia kayak kembang tetes api tuh loh. Tes dulu ada apa nih? Padahal gue lantai 2 kan di kos-kosan gue tuh di Margonda rel kereta api itu tuh lewat tuh terus apaan tuh tadi tuh gitu kan? Apaan ya kok tiba-tiba jadi kayak bola api lewat begitu lihat karena gue lihat dengan mata gue jadi kayak tiba-tiba jadi kembang tetes gitu. Gitu. Itu yang boleh cuman mentok-mentok di situ doang sih. Nah, film Kuyang berarti ini tentang Kuyang dong berarti ya? Tentang Kuyang ini tentang ini jadi prequelnya dari Saranjana. Saranjana jadi si Kuyang ini nih gimana di Saranjana itu kan udah jadi Kuyang kan si Rusmiati ini. Jadi di Kuyang ini menceritakan 7 tahun sebelum ada Saranjana itu kayak gitu. Nah, film ini tuh POV dari Kuyangnya sendiri. Kan orang rata-rata kalau film Kuyang itu kan pasti POV dari masyarakat dong. Biasanya kayak melihatkan kalau Kuyang itu menggigit dan bikin resah masyarakat kayak gitu kan. Tapi kalau di film Kuyang ini tuh POV, gimana sih POV-nya Kuyang, gimana sih dia menjadi Kuyang, kenapa sih dia menjadi Kuyang, tekanan-tekanan apa yang akhirnya dia memilih dia menjadi Kuyang kayak gitu. Bunda, emang Bunda pikir dia hari ini pakai scarf kenapa? Dia mau menyembunyikan luka Kuyangnya Bunda. Oh jadi kalau Kuyang itu harus pakai scarf gitu? Karena kan kalau jadi Kuyang itu kan nggak boleh masyarakat tahu ya Bunda. Jadi kalau pas dia jadi manusia, oh ya nih Kuyang itu Coba bukan hantu. dulu sebelum Lu aman kok aman. katanya ini semua. make up remover dong, siapa tahu tutup foundation. Terus
Terus? Nah, kuyang itu sebenarnya bukan hantu Bunda. Kuyang itu memang manusia yang mengkaji ilmu kayak gitu loh. Oh, oke. Iya, makanya dia pas lagi siang itu ya berbentuk manusia gitu, karena malamnya tubuhnya dia lepas, pasti di sini ada bekasnya dong Bunda. Makanya kalau misalnya kuyang jadi pas lagi siang hari ya dia akan menutupinya dengan shell supaya orang tidak tahu kalau dia itu kuyang. Nah, kalau kuyang pakai jilbab susah dong kita ngedeteknya. Nah, itu Ih, Bunda. dia. Bayi tong. Makin banyak dong sekarang kuyang. Kuyang berjilbab kan repot kalau tiba-tiba siangnya jadi pakai jilbab gitu kan tutupin. Nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan Bunda, makanya jadi bisa semakin banyak tuh kuyang. Tapi kalau di tempat Kalimantan itu pernah nggak sih yang kuyang ketangkap gitu? Belum ada pernah dengar sih Bunda kalau kuyang itu ketangkep. Karena kan pasti dia pintar menyembunyikan kan, Ta? Pintar Berarti menyembunyikan yang di diri. Sosmed tuh AI ya, ketangkap gigit anjing lah. Iya nggak sih? Pernah lihat kan? Iya, pernah. Iya. Oke. Di film Kuyang ini berperan sebagai apa aja? Siapa yang jadi kuyangnya? Ini kuyang junior, ini kuyang senior. Gitu. Saya ilmunya dari ini nih. Makanya udah nggak pakai scarf Bunda karena udah terlepas dari ilmunya. Udah di ini udah dipindah tangan kan. disalinkan ke saya. Oke, berarti kalau kuyang senior udah nggak perlu pakai scarf ya? Enggak, udah nggak perlu. Karena dia udah terima duit aja. Mucikari. Jadi anak buahnya suruh kerja apa gimana? Jadi gini loh Bunda, dia tuh kayak ketika nyalinin si ilmu itu dia tuh harus, kalau bahasa anak gaul zaman sekarang tuh harus dapat consent dulu. Oke. Jadi dia harus bener-bener persetujuan gitu, dan dia harus ngucapin itu bahwa iya saya bersedia untuk menerima ilmu ini tanpa ada paksaan apapun. Berarti ijab kabul dulu ya? Iya, ada. Ada Iya. ijabnya dong. Iya. Saya terima nikahnya bla bla bla. Saya terima ilmunya gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya baru ilmu itu tuh bisa dipindahkan gitu. Nah, kenapa ilmu ini dipindahkan? Karena ada sesuatu dan lain hal yang harus dia kejar dari situ. Gitu. Biasanya kalau orang yang mau jadi kuyang tuh, kalau kamu tahu di Kalimantan dia pengen apa sih? Kalau Toyo kan jelas pengen Duit. rampok duit ya kan. Kalau kuyang cuman pengen darah, Bo. Rendah banget ya. Tapi ada yang Tapi lebih ada dari itu, ininya Bunda. Bunda, itu tuh dia kenapa kayak gitu? Karena dia untuk- pengen awet muda. Iya, awet muda. Pengen awet muda. Pakai skincare anti aging lah, Bo. Dikit apa? Kayaknya dia Udah belum- klinik saya. Gue 50 tahun ya. Bunda di sana kan nggak ada klinik ya kalau iya, misalnya di iya, daerah iya. kuyang itu. Kayak dia belum kenal skincare Bunda. Ya Allah, iya loh. Dia cuman pengen awet muda doang. Awet muda, Awet pemikat muda. juga bisa. Oh, Pemikat sama ini ya, kayak katanya kayak jadi disayang. Iya. Iya, jadi Makanya kayak memikat bisa untuk disayang sama suami atau enggak memikat orang-orang kalau ngeliat dia itu ya bakal awet muda tante. Oh gitu. Gila, cemen banget ya? tapi harus minum darah. Iya, aku tuh iya. cemen banget gitu loh. Maksudnya, lo pengen awet muda minum darah. Lo budget kali Bunda kan? Iya. Nggak ada yang endorse Bunda. Kan online handphone bisa ada, jualan di toko ini. Dia bisa langsung beli online kan. Takut ada kandungan merkuri gitu. Gimana takut nanti. aduh, Maunya yang alami-alami resep deh, aja. Alami-alami. Terlalu Set alami. ya. Kalau Ci jadi manusia seutuhnya Bunda, nggak ada jadi hantu, jadi setan, jadi kuyang, Oci nggak ada. Tapi Oci penyebab Resmiati. Menjadi Oh, kamu yang jadi setannya yang awalnya yang kamu jadi bikin dia stres, yang jadi akhirnya jadi kuyang. Enggak, bukan Bunda. Yang bikin stres mertuanya dia. Nah, terus lalu sebagai Kalau itu Fauzia jadi Fauzia itu sebetulnya apa ya? Hanya ditawarkan sesuatu Bunda, ditawarkan sesuatu yaitu ditawarin jadi istri kedua. Padahal belum diiyain, belum diinggain, kita belum ngobrol. tapi mau Maksudnya, kan? kalau ditanya mau apa enggak, mungkin mau. Nah. Tapi kan kita bisa ngobrol Kenapa dulu. mau? Kenapa tiba-tiba udah jadi kuyang? Kita belum ngobrol. Maksudnya kan masih bisa diobrolin karena memang mertuanya pengen punya cucu, tapi Resmiati nggak bisa. aku nggak tahu apa-apa. Ayo lo. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa. Iya. I swear. kuyang saja cuma meletekin doang. Iya. Jolly sebagai kuyang senior yang meletekin kuyang baru ya. Oh, dia penyebab kenapa Salah kamu satu jadi penyebab kuyang. ya, salah satu penyebabnya. Dari sekian banyak tekanan-tekanan di Yang- hidupnya Resmiati. iya. Tekanan batin ya Bun. Iya, makanya sedih banget jadi Rusmiati. Tapi Jadi aku bukan kuyang. pelakor Bunda, jadi Pelakor. jangan hujat aku ya. Kan kamu ditawarin jadi istri Iya, kedua. makanya. Kenapa mau ya Bunda ya? Kan kita mau ngobrol. Bisa jadi nggak mau loh. Tapi kamu udah terbang. Sekarang kan udah Jadi ada dia copot KUHP, kepala. KUHP loh. Pokoknya siapa-siapa yang bisa menikahi seseorang yang sudah
ada penghalangnya, apakah itu suami atau istri, kena lo bakal. Ayo. Aku baru datang silaturahmi udah dijudesin dikasih bombastic side eye gitu ya, kayak kita ngobrol aja belum gitu loh Bunda. Kayak Jolin pernah tuh kena pengalaman itu, langsung ditekin. Iya, Bunda. Ini internal keadaan. Tapi kan sebenarnya siapa yang mau dijadiin istri kedua secara apa ya, bener-bener Jalur tulus fast track ya? mau gitu. Cuman mungkin karena ya kadang kita nggak bisa membenarkan juga ya Bunda ya. Cuman di sisi lain kan memang aku sama dia belum ngobrol gitu loh, belum ada obrolan apa-apa gitu. Ya udah deh, jadi kuyang tiba-tiba. Aduh. Oke, di film Kuyang ini berarti agak berat ya, karena pasti adegannya nih, karena ini kan pasti di alam-alam terbuka ya. Wow, terbuka banget. Terbuka sekali, Bunda. Sangat terbuka, Bunda. Apa yang paling berat menjadi Kuyang? Adegan filmnya nih. Adegannya Kamu pada saat sebutin syuting deh. sebagai Kuyang nih, atau mungkin sebagai Oci sebagai apa ya? Fauzia namanya. Fauzia. Fauzia. Syuting yang terberat lah. Perempuan baik-baik. Ini Kuyang kan di alam liar nih kan. Ya. Syuting itu kan 21 hari ya Bunda. Itu kayaknya cuman 5 hari yang nggak berat Bunda. Semuanya benar-benar berat karena kita syutingnya benar-benar dibangun rumah. Itu tuh di atas sungai Bunda. Jadi kita di atas rawa ya kan. Rawa, Kalau kamu kan iya. di atas sungai kan. Sungai setengah rawa sih itu Iya, kayaknya. yang Jadi setnya bikin sendiri Bunda. Iya, di atas Jadi itu rawa dan di atas rumahnya, sungai. rumahnya tuh dibangun sendiri gitu loh Bunda. Di setnya. Terus apa yang menjadi berat adegannya? Kalau aku sendiri, kalau itu kan sungainya tuh bener-bener sungai mengalir gitu ya Bunda. Nah terus ada suatu adegan yang aku harus mengayuh bukan kotok apa ya, sampan yang kecil itu sendiri. Kayak kita main itu apa namanya? Itu kalau arum jeram. Arum jeram. Iya, tapi kan ini kita sampan sendiri di aliran air yang mengalir dan itu tengah malam Bunda, bener-bener jam 3 pagi aku mengayuh terus berlawanan dengan air dan di atas sungai yang benar-benar kita nggak tahu nih bawahnya apa. Jadi itu sih yang benar-benar tantangannya itu sama. Dan kamu sendirian. Iya, pas lagi mengayuh dan ditunya sendiri cuman di Jam 3 pagi fisik udah capek ya, suruh ngayuh. Terus juga Bunda setiap malam itu aku benar bisa kayak 5 hari 5 malam itu tuh aku selalu basah karena Kuyang ini kan dia di dalam gentong. Di dalam gentongnya itu di dalam air. Apalagi ada adegan terakhir itu tuh di air terus di atas gentong dianyutkan begitu aja Bunda. Di sungai. Jadi kamu dianyutin. Dianyutin di atas di dalam gentong Iya. di sungai benar-benar Bunda. Itu gentongnya gede banget Bunda. Aku bisa masuk. Gentong segini ya? Kamu nggak claustrophobic ya? Enggak sih Bunda, alhamdulillah. Tapi itu seremnya sungainya aja Bunda, bukan mikirin Iya, gentong kalau tiba-tiba begini Nah, hanyut, itu ya. itu. Blebeb gitu Nah kan. itu. Tapi dia gentongnya kan kita masih bisa ngelihat kan Bunda. Tetap aja kalau Kepalanya. dia nge nggak lucu. Iya bener juga sih. Iya, Bisa berenang ya Kak. untuk bisa berenang. Lo bayangin, lo masuk gentong, tak pegangan gini. Iya, gini. Tiba-tiba miring. Gimana begininya? Ngeluarin begini kan? Iya, tapi di sebelah kanan kirinya ada orang kok yang akan sih yang menjagai di situ langsung. Ya aman untungnya aman. gitu. Iya, Iya, itu masih oke lah. Masih oke, masih ada orang rame kok itu. Alhamdulillahnya. Cuman ya seremnya itu aja, sungai itu kalau anyut ya udah anyut aja udah, nggak tahu ada ujungnya di mana. Wah, kalau gue sih minta bayar mahal. Tawarin Kuyang 2. Gue Masuk gentong. jadi kuyang dia masuk kentok ogah. Kalau gue mau menyalin ilmu. Enggak. Gue jadi lintah aja deh. Jelas aja yang ada lintah atau nyamuk udah pengisian darah udah. Daripada jadi kuyang ya pakai scarf tiap hari deh capek. Pakai kerudung aja Bunda. Oh iya. Oke Jolin. Kalau Jadi kuyang senior nih. Nah. Adegan terberat syutingnya tadi gimana? Kalau aku sama jam 3 pagi juga Bunda. Terus itu kan Kenapa sih jam 3 pagi tuh? Karena horor. kan Malam, horor Bunda. Kan bisa Bunda. jam 12 malam. Bisa jam Iya jam 2 Iya, dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Oke. Gitu. Itu aku kurang lebih selama 3 jam itu direndam di sungai yang sama yang tadi Putri bilang. Jadi sungainya itu tuh sungai aktif Bunda. Kalau siang tuh orang tuh pada pakai sungai itu buat ke pasar, Iya. kemana gitu. Tapi ada bagian yang rawanya juga. Nah, jadi di rawa itu aku harus, karena kan jadi kuyang nih ceritanya.
Aku direndam di situ selama 3 jam itu, jadi cuman kepalanya doang yang di atas si permukaan air. Ada yang Badannya lewat, semua. Untungnya enggak ya. Ada lintah Untungnya enggak. lewat gitu ya, ada ular Untung- lewat. Kalau Ular yang buaya, mana nih? Bunda. Oh Bunda iya, iya juga. sih. Wah iya. Aku sih nggak takut. Iya bener juga ya. Tapi Iya, emang kamu ada nggak di rawa kepikiran? buaya. Ya nggak ada yang tahu. Tapi awalnya aku udah nanya. Kalau gue sih ular ya, kalau ular di rawa-rawa tuh kebanyakan ular atau iya. kepiting-kepiting yu. Makanya beli ya. Kepiting cimit-cimit ya. Capit ya kan. Iya terus ya untungnya nggak ada apa-apa sih Bunda. Cuman dingin aja karena kan pagi ya. Subuh. Iya. Ih, lu nggak masuk angin abis itu? Masuk. Iya sih, pasti lu harus kerokan kayak atau minum apa sih? Tapi kan namanya resiko kerjaan ya Bunda. Iya. Ya GACD ya. Gini amat cari duit. Emang ya gitu, emang gitu apa cari duit ya agak susah ya. Jam 3 pagi. Kalau lo ada kesusahan nggak, Ci? Jadi waktu Oci syuting, Oci kebetulan syutingnya di kota Banjarmasin ya, jadi nggak ikut sama mereka sampai ke kandangan dan lain-lain. Jadi ibarat kata udah akhir-akhir mereka udah mau selesai syuting, mau wrap, Oci baru datang ke Kalimantan Bunda. Jadi kesulitannya sendiri bukan karena tempatnya atau situasinya, tapi lebih ke permainan emosi di dalam sebuah adegan nih Bunda, karena Oci drama banget di situ. Jadi kayak makanya nggak ikutan horor-horornya mereka nih. Jadi drama banget gitu. Jadi kayak memang ada satu scene yang panjang banget yang eskalasi emosinya tuh dari awal sampai terakhir tuh beda-beda gitu, sampai ke puncaknya tuh menangis gitu. Dan itu harus diulang-ulang karena syutingnya di pinggir jalan, ada aja suara motor lewat dan segala macam. Dan di hari itu kebetulan Oci juga lagi nggak enak badan, jadi kadang batuk Bunda, jadi kayak emosinya kan pasti keputus. Jadi kayak Jadi lo nangis suruh ulang-ulang terus? iya Bunda. Ih, si Oga ya. Nangis gue susah, suruh ulang-ulang pula ya. Ya itu aja sih Bunda, kalau misalnya kesulitan dari Fauziahnya sendiri gitu. Oke, ini berarti film Kuyang ini menceritakan tentang memang karena asal dari Kuyang itu dari tadi mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya, gitu. Dan di apa tadi namanya kotanya? Kandangan negara. Kandangan negara. Negara. Kalau Kuyangnya sendiri sebenarnya kalau menurut orang Kalimantan dari mana sih? Exactly itu adalah kayak misalnya apa ya? Kayak Leak Bali itu. Kalau yang kayak apa tuh Kuyang dari mana? Kalau emang Kuyang itu emang dari Kalimantan Selatan ya Bunda, tapi kalau misalnya aku udah pas datang di Kandangan itu orang masih percaya di sana tuh ada kampung Kuyang nggak sih? Jadi iya kampung Kuyang, kamu dengar juga kan? Dan itu emang ya leluhurnya ada di situ lah Bunda, katanya gitu. Yang menemukan ilmu itu ada di Kuyang, situ iya, si Kandangan itu. Kandangan, iya, hulu Sungai Selatan itu. Siapa sih namanya? Iseng banget zaman dulu. Nyopotin badan terbang-terbang ya. Zaman Ini dulu jadi nggak ada. babi ngepet ya? Zaman dulu nggak ada mainan Bunda. Mainannya copotin leher. Ngapain? Mau ngapain saya? Nyopot leher. Mau ngapain? Cari darah. Mau cari duit kan mau cari darah gitu kan. Iseng banget sih. Oke, ini kalau kita boleh mengambil hikmah sebuah film ya. Apa sih pesan moral dari film ini Kuyang? Banyak sebenarnya Bunda yang bisa diambil. Kalau dari Oci sendiri, dari karakter Fauzia ya, kalau kita punya perasaan sama seseorang, maupun misalnya kita marah, kesel, suka, cinta, dan lain-lain, pergunakan waktu, lebih baik ngomong dari awal gitu, jadi nggak akan ada penyesalan di belakangnya. Kalau dari Rusmiati sendiri kan udah kelihatan kan Bunda, menurut Sebagai aku sendiri, Kuyang junior, Iya, apa itu- hikmahnya film ini? dia itu manusia itu jangan terlalu ceroboh untuk ngambil keputusan, karena kan kalau segala sesuatu yang sudah kita pilih itu kan udah tidak bisa diapa-apain lagi kan Bunda. Akhirnya dia mau nggak mau dia memilih menjadi Kuyang, ya udah dia akan bisa mengambil resiko semuanya yang terhadap dia menjadi Kuyang itu gitu. Jadi jangan ceroboh untuk mengambil sesuatu, harus dipikirin Apalagi benar-benar. ini tanda tangannya sama iblis lagi ya. Iya kan. Kuyang ya. Gitu. Ini selamanya dong berarti ya Kuyang ini ya. Tapi kecuali disalinkan, makanya sih. Oh, diturunkan. Iya, disalin. Oh, dia penjahatnya berarti ya. Yang menurunkan. Nggak tahu apa-apa. Sebagai Kuyang senior kan. Tapi kan dia harus mau Bunda, dan dia yang datang ke aku. Oke. Dia yang datang ke aku terus dia minta ilmunya. Iya gitu. benar, tapi emang kalau Kuyang itu Bunda emang harus mau sama mau, nggak bisa dipaksa.
Jadi kalau mau disalin ya akunya juga mau gitu. Dia juga mau menyalinkan gitu. Jadi misal nih Bunda, aku udah capek gitu kan sama si ilmu ini. Terus nggak ada yang mau, ya udah. Tetap aku harus selamanya memegang si ilmu itu. Bisa dikeluarin nggak sih ilmu itu tuh? Si Nggak kuyang bisa, ini? makanya Nggak di bisa. sana Harus ditularin ke yang lain berarti ya? di sana pernah Bunda kayak ada broadcast gitu kayak sayembara siapa, Oh iya, siapa bener. yang mau jadi kuyang. Mungkin Nanti kayak akan saya saking udah capek iya udah capek banget dia ya, mungkin nggak ada yang mau ini nih, nggak ada yang mau terima, jadinya kayak sayembara kayak 100, misalnya siapa yang mau bakal dapat 100 juta dan motor apa gitu. Ya ogah gua. Murah amat 100 juta. Cari darah doang, ogah. Terus. Ya gitu Bunda. Ya, dan film Kuyang ini menurut Oci beda daripada horor yang lain sih Bunda, karena semua ceritanya kompleks, horornya ada, dramanya ada, drama keluarga ya, dan juga kita mengangkat budaya Kalimantan yang sebegitu kuatnya. Jadi para penonton bakalan bisa ngerasain dan jadi tahu, oh Di Kalimantan ya. adat Kalimantan seperti ini ya. Contohnya ada di trailernya kan ada perkawinannya Rusmiati sama Iya. Badri. Oh, perkawinannya adatnya seperti itu ya gitu. Terus juga bahasanya mungkin jarang orang yang dengar orang ngomong bahasa Banjar kan di Jakarta. Kalau Jawa, Sunda mungkin kayak udah banyak. seliweran Ya. lah gitu. Dan apalagi ya, di film Kuyang ini beda deh pokoknya dari horor yang lain. Dan beberapa judul sebelumnya kan juga sempat ada katanya film yang judulnya Kuyang. Tapi menurut Oci, Kuyang yang kali ini yang benar-benar menceritakan tentang Kuyangnya. Kuyang yang sesungguhnya ya, benar-benar real dari Kalimantannya, point of view-nya dari Kuyangnya, bagaimana proses dia berubah menjadi Kuyang gitu kan. Semuanya di sini diceritakan. Jadi berarti gitu. ini benar-benar menceritakan, kalau itu mungkin diganggu-ganggu kuyang, mungkin film lain. Iya, Ini betul. point of view-nya Iya. si Kuyangnya. sudut pandang si kuyangnya, kenapa Sudut pandangnya dia si mau kuyang. jadi kuyang. Dan tiba-tiba bisa diturunkan gitu kan. Iya, ditularin. Nah, iya. kalau udah ditularin gitu berarti kamu udah hilang ilmunya. Udah hilang. Udah hilang. Udah jadi manusia biasa. Seutuhnya. Manusia seutuhnya dia. Manusia seutuhnya. Makanya udah nggak pakai scarf, Bunda. Oh, iya. Tetep ya. Nah, kalau Iya. Jolin sendiri, apa hikmahnya film ini? Yang bisa kamu petik, yang bisa di-sharing lah tentang, ini kan film-film gaib ya, tapi tentang di realita kehidupan, apa sih? Kalau hidup tuh begini gitu. Kalau point of view-nya jadi di situ aku namanya Rusmiati. Husna. Husna. Kalau dari point of view-nya Husna mungkin sama ya, nggak jauh-jauh dari point of view-nya Rusmiati ya. Karena segala sesuatu yang diambil pasti ada konsekuensinya. Dan dia kan juga memang udah lama banget memiliki ilmu ini, dia juga udah capek. Tiba-tiba ketemu nih match yang cocok untuk nurunin si ilmu ini. Itu sih Bunda paling yang aku dapat tuh ya, nggak boleh gegabah untuk mengambil keputusan. Karena tiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, dia ini sebenarnya juga thoughtful juga sih Bunda. Jadi sebelum dia nurunin itu, dia kasih warning dulu sama si... Ada disclaimer. Ada disclaimer gitu, apa yang akan terjadi kalau misalkan kamu ngambil ilmu ini, begini-begini, dijelasin dulu tuh sama dia detail. Karena dia nggak mau sebenarnya si orang yang menerima ilmu ini juga menerima itu dengan clueless gitu. Jadi dia menurut aku kuyang yang baik sebenarnya ya. Saya juga kuyang baik. Iya nggak sih? Fauzia yang nggak baik kan? Ya, aku nggak. Mulai lagi. Aku udah berebut. Dia berebut hanya mengganggu sedikit. Cuma ditawarin. Toel nih. Ya. Itu sih Bunda paling itu. Jadi kesimpulannya, sebelum mengambil keputusan atau melakukan suatu perbuatan, pikirin konsekuensinya. Karena kehidupan itu adalah tabur dan tuai. Tuai, Apa betul. yang kau tabur, yang Itu itu yang kau tuai. Itu kan? Betul. Oke, baik. Kapan berarti tayangnya film Kuyang ini? Tanggal 29 Januari. 29 Januari. Iya. Ini kita belum ngomongin saudara siapa ya? Belum. Saudara siapa sih? Sutradaranya itu namanya Bang Johan Syah Jumbran. Oke. Baik, berarti tanggal 29 Januari guys. 2026 di seluruh
bioskop Indonesia ya, Iya. film Kuyang. Nah, kalau kalian pengen lihat yang namanya Kuyang, sejarahnya kenapa jadi Kuyang, atau misalnya kenapa, pokoknya kehidupan Kuyang lah ya, kita nggak bahas kehidupan yang lain, ini adalah kehidupan Kuyang yang dibahas. Jadi bener-bener film ini tentang sudut pandang si Kuyang. Iya, POV-nya Kuyang. Iya, ya, POV-nya Kuyang ya. Orang-orang nggak ngerti POV, orang-orang yang daerah-daerah, tapi itu nanti point of view. Oke, POV, oke. Bahasa Inggris kadang-kadang nggak ngerti juga. Sudut pandang. POV, POV. Sudut pandangnya dari si Kuyang. Oke, aku doain mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Thank Dan you, buat Bunda. kalian, ingat tadi omongannya, jangan pernah melakukan segala sesuatu kalau nggak dipikirin dulu, karena segala sesuatu kehidupan tuh ada konsekuensinya. Betul. Oke? Baik, see you in the next content. Bye! Bye.